Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Doni Indra Pramana, NIM 2020 53153. Saya dari Sistem Informasi kelas C. Ini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian pertemuan ke-13, yaitu analisa data kuantitatif. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari satu populasi. Data biasa merupakan angka, huruf, suatu maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta yang mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Nah, jenis data merupakan menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau respondennya. Itu untuk yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan respondennya, melalui telepon, email, dan lain sebagainya. Dapat mengumpulkan data primer. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut kuesioner atau tanya jawab. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkannya saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, dan data dari perusahaan dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan sumber data. Jenis data berdasarkan sumber data, yang pertama data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Ini selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa, MTI, dan lain-lain. Dua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mendukung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data discrete. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya nilai mata uang, rupiah, dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada data continue. Data continue adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu.
atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan selain sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Ini adalah contoh data kontinu ya, kurang lebih 850 ton. Oke, selanjutnya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross-selection. Data cross-selection adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data time series atau berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya, metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cocok untuk perilaku non-verbal. Yang kedua ada lingkungan alami. Yang ketiga ada analisis longitudinal. Selanjutnya, kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut. Ini adalah kelemahan metode observasi yang pertama, kurang terkendali atau lack of control. Yang kedua, sulit dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel kecil. Selanjutnya ada tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis. Menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan, pengelolaan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengelolaan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadang kala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Hasil yang ingin kita ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping kelebihan menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang hanya memuat suatu keterangan saja. Tabel dua arah atau two-way table ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel tiga arah yaitu atau three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada tiga hal yang berbeda.
Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau pictogram, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah gambar alur analisis data. Yang pertama, data tabulasi data, ada coding dan scoring, terus masuk ke pemeriksaan data langsung dianalisis mode penelitian. Nah, di sini ada jenis permasalahan penelitian dan jenis karakteristik data. Selanjutnya masuk ke informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat ini terdapat informasi yang relevan dan informasi yang valid. Seperti itu. Selanjutnya ada grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai. Sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Ini nilai X, ini Y. Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Ini adalah contoh histogram frekuensi untuk nilai ujian statistik ya. Seperti ini. Ini grafik polygons. Frekuensi polygon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi polygon atau frekuensi polygon. Grafik polygon dimulai dari nilai frekuensi 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal. Sumbu X kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X. Berikut adalah gambar grafik polygon frekuensi untuk nilai ujian statistik. Selanjutnya, grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan min, median, maupun metode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Nah, berikut adalah contoh gambar grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Min atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari min ya. Ini adalah X data ke berapa sama dengan sigma XI per N. Contoh data dari satu kelas. Ada 2, 8, 3, 4, 1. Rata-rata sampel sama dengan ini ya, data ini semua ditambahkan dibagi jumlah data ini semua ya, sama dengan 3,6. Oke, selanjutnya ada median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal atau exactly symmetris, ini berarti min, median, dan metode-metodenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau skewed, ini berarti ketiga alat ukur yaitu min, median, dan modenya berbeda. Contoh, data dari sebuah kelas ada 2, 8, 3, 4, 1, 8 dapat diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nah, ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan dicari nilai tengah yaitu antara 3 dan 4. Jadi
mediannya adalah 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Seperti itu. Selanjutnya ada modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodel, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodel, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodel. Contoh datanya 5, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 25. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodel karena 15 ini paling banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini diurutkan ya datanya. Oh, ini contoh lagi. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40. Nah, ini ada 15, 2, 25, 2. Jadi, ini ada 2 ya. Mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodel. Selanjutnya, ada distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Ini ada gambar distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah ya. Seperti ini. Selanjutnya, letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6 pada dasarnya. Untuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu 1. Bentuk distribusi kecondongan atau skewed, baik distribusi yang condong negatif atau negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif atau positively skewed. Yang kedua, bentuk distribusi normal atau symmetric distribution. Distribusi kecondongan atau skewiness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan modus atau modul. Bila bentuknya distribusi normal simetrikal atau simetrikal, maka posisi mean sama dengan median sama dengan modul. Bila distribusi condong ke kanan, distribution skewed right, maka median berada di antara mode dan mean, dan modul lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri atau distribution skewed left, maka median berada di antara mode dan mean, dan model lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Selanjutnya, berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Ini ada negatively skewed distribution, ada symmetric distribution atau not skewed, ada positively skewed distribution. Nah, ini ya contoh gambar berbagai macam bentuk distribution frekuensi. Selanjutnya, ada prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Ini adalah gambar prosedur penggunaan tabel dan grafik. Ada data, terus menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ada mode tabel, ada mode grafik. Data kualitatif mode tabel ada distribusi frekuensi, distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Ya, data kualitatif metode grafik ada pie chart dan bar graph. Nah, di data kualitatif metode di data kuantitatif ada metode tabel dan metode grafik. Di data kuantitatif metode tabel ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang daun, tabulasi silang. Di data kuantitatif metode grafik ada dot plot, histogram, OGIF, data charter. Selanjutnya, sekian presentasi saya pada materi pertemuan ke-13 metodologi pengertian. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.